Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Emma Fitri, calon guru penggerak Angkatan 7, guru di SDN 06 Bamban, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nelly Susanti, yang juga beliau merupakan guru di kelas 1 SDN 06 Bamban. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nelly? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Bu Nelly, untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Oke. Nah, nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum proses atau juga sebagai supervisi di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, yang mana tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nantinya. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan? Di mana ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas nanti ya Bu ya. Iya. Nah, dalam percakapan kita hari ini Bu, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yang mana nanti berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, Bu Nelly, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Saya akan memberikan mapel matematika karena ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Iya Bu. Jadi kita ambil satu mapel matematika, yaitu melanjutkan pola bukan bilangan. Nah, melanjutkan pola bukan bilangan di sini kita akan memberikan kepada peserta didik kita gambar tapi berbentuk pola-pola seperti itu. Oh, berarti melanjutkan pola ya Bu Nelly. Iya. Nah, dari tujuan yang Bu Nelly sampaikan tadi, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti Bu? Untuk mencapai tujuan yang ini, yaitu melanjutkan pola bukan bilangan, saya menginginkan peserta didik ini mampu nantinya melanjutkan baik itu mengenai pola bukan bilangan ataupun nanti diganti dengan pola dari bilangan itu sendiri. Yeah. Yang kita tahu ini kan loncatan. Yeah. Kalau pola itu kan loncatan. Jadi siswa kita tahu yang seandainya ini gambarnya gambar mobil yang warna merah, yang satu gambar mobil warna hitam, yang satu lagi mobil apa, jadi dia paham akan loncatan-loncatan tersebut. Ya, seperti itu ya Bu Nelly. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nantinya? Mungkin dari strategi pembelajarannya bagaimana, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nantinya. Karena di sini saya sudah memetakan peserta didik, Ya. baik itu berdasarkan profilnya, minat siswa kita, dan juga kesediaan sarana dan prasarana di sekolah kita ini. Ya. Jadi saya menyiapkan metode yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena menurut saya pembelajaran diferensiasi ini sangat baik digunakan untuk peserta didik kita. Karena peserta didik kita ini tidak sama semuanya. Dengan adanya pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan, maka siswa akan terakomodir semua kebutuhan siswa kita. Siswa yang lambat memahami, siswa yang cepat, siswa yang paham dengan gambar, siswa yang paham dengan angka, akan terakomodir semuanya. Makanya saya menyiapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Untuk modelnya bagaimana Bu Nelly, model pembelajarannya? Model pembelajarannya ini saya pakai model pembelajaran langsung. Jadi peserta didik ini akan belajar secara langsung dengan media ajar yang telah saya siapkan, yaitu PowerPoint dan benda nyata. PowerPointnya saya desain sedemikian rupa sehingga siswa dengan alat-alat yang ada, dengan media yang mereka lihat itu
benar-benar ada di lingkungan mereka sendiri. Seperti saya akan merancang pembelajaran itu dengan buah-buahan, karena di daerah kita ini kan ada buah durian, ada buah manggis, maka saya akan merancang medianya seperti itu di PowerPoint. Begitu juga dengan media langsung, yaitu gambar. Gambar ini saya akan buat gambar-gambar yang dekat dengan siswa saya, yang dekat dengan peserta didik, yaitu seperti mobil-mobilan atau main-mainan, karena mereka ini kelas 1 seperti itu. Berarti untuk medianya itu sudah terlihat konkret ya Bu, nanti bisa kita lihat pada saat observasi ya Bu ya. Nah itu untuk model. Nah metodenya bagaimana Bu Neli? Metode pembelajaran yang akan Bu Neli gunakan? Itu metode langsung tadi. Jadi kita akan belajar, pertama kita akan lihatkan PowerPoint. Nah, siswa akan langsung kita jelaskan dulu, kita ceramah dulu. Nah, karena kita tidak bisa meninggalkan metode ceramah ini. Karena metode ceramah ini awal pembelajaran kita berikan. Nah, jadi kita lanjutkan dengan prakteknya. Mereka akan menyusun sendiri, dan akan ada kerja kelompok dari siswa tersebut. Dengan adanya ketiga metode tersebut, ada ceramah, ada prakteknya atau kerjaan nyatanya siswa ini, dan ada kerja kelompok mereka, maka akan insya Allah itu akan paham dengan apa yang akan kita capai nantinya. Oh ya, berarti metode pembelajaran itu ceramah ya Bu Nelia, itu yang tidak bisa kita tinggalkan, berlanjut nanti dengan diskusi dan praktek ya Bu Nelia, baru terakhirnya nanti dengan melihat medianya. Baiklah, nah kira-kira Bu Neli, dengan Bu Neli memaparkan tadi kepada saya, kapan kira-kira Bu Neli akan melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti ini? Ini sesuai dengan pemetaan yang kita lakukan Bu Irma ya, dengan sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Kebetulan TP yang ini akan kita laksanakan minggu depan. Minggu depan. Kebetulan ini masa persiapan, jadi minggu depan akan kita laksanakan. Baik, nah berarti ini minggu depan, mungkin hari apa itu Bu Neli? Kebetulan pelajaran matematika ini berada pada hari Selasa. Oh, berarti di hari Selasa. Nah, baik Bu Neli. Nah, nanti di hari Selasa itu saya akan datang ke kelas Bu Neli ya Bu Neli ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas nantinya ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran ini di kelas, kita akan adakan lagi percakapannya ya Bu ya, terakhir nanti ya Bu ya. Nah, itu di mana untuk percakapan pasca observasi nanti Bu, itu kita akan dilihat oleh pengajar praktek saya Bu. Nah, nanti di sana kita akan dilihat langsung oleh pengajar praktek saya, itu Pak Rizal. Nah, jadi mungkin seperti itu Bu Neli. Boleh. Nah, Bu Neli, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, nah kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Iya, dengan adanya percakapan seperti ini, kita bisa bertukar-tukar pendapat, memberikan ide saya, dan itu juga bisa menambah wawasan saya mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan. Tentunya ini demi kebaikan peserta didik juga. Baik Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini ya Bu ya. Sampai bertemu nanti pada kegiatan observasi pada hari Selasa depan ya Bu ya. Nah, demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan menggunakan gambar. Seperti apa pola bukan bilangan itu? Nanti kita akan belajar, ya nak ya. Nah, kemarin sebelum belajar ini kita sudah belajar tentang angka, misalnya 1, 2, 3, 4. Bagaimanakah caranya mengurutkan pola bukan bilangan seperti gambar, suara, atau warna? Nah, sekarang pertanyaan atau pemahaman bermakna adalah nih, anak ibu nanti akan memahami bagaimana pola bukan bilangan tersebut. Urutannya, ya nak ya? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita belajar, masuk ke pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semua anak ibu semangat dan berdiri di depan bangkunya. Ayo, di depan kursinya ya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Radio proklamasi sedia berkorban untukmu.
silahkan ambil. Berapa? Oke, ini. Ke depan, ambil silahkan. Selfie langsung. Tangannya. Sedikit ya. Selfie. Oke, lanjut. Fikri, Aris, Samira, cepat. Nah, ke depan. Ayo. Nah, tinggal gini. Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok. Ya, siapa yang sama berarti dia satu kelompok. Oke, silakan anak ibu adukan mejanya, kita duduk dalam kelompok ya. Fokus. Oke, silakan anak ibu duduk semuanya. Sekarang ibu bagikan gambar yang ada ini ya. Ini ada gambar, ibu bagikan. Ini gambar 3, ini 1. Di dalam kelompok ya nak ya. Ini 1. Kami tak lihat di carian bu. Di sini ya. Ini ada kartunya. Di segitiga ada dawakan. Inilah diminta dibuat. Disusun. Taruh sini bintangnya ya. Jadi di dalam kelompok kita bekerja sama yang baik biar kita mendapat nilai yang bagus, biar kelompok kita mendapat yang cepat duluan. Oke, sekarang coba anak ibu lihat, buka kertas itu biar cepat kita ambilnya. Nah, silakan buka kertasnya. Nanti kita ambil aja lagi. Nah, susun di atas sini. Nah, iya. Enggak, jangan. Biar aja di sini nanti kita mau. Nah, susun seperti ini ya. Ya, silakan anak ibu lihat yang ada di papan tulis. Coba, apa lagi kira-kira siapa dulu? Ayo susun. Susun. Sudah selesai? Oke, sekarang kita tempel. Mana dia di sini? Ayo. Apa dulu? Ini durian dulu. Taruh di sini. Kita tempel ya. Durian dulu. Siap itu apa lagi? Apa lagi di sini? Di sini apa? Ayo. Bisa, Bis? Coba anak ibu lihat. Ini ada durian. Ya. Ini ada manggis. Ini kosong ini. Apa kira-kira ya isinya di sini? Apa? Oke, durian. Berarti kelompok. Oke. Ini jawabannya aja yang di sini ya. Jawabannya aja yang di sini. Ini ada. Ini kan udah nih ada. Pastinya mana nempel sebentar. Dah. Oke, 2. Siap-siap kelompok. Siap-siap. Yang kedua. Nah, ini cepat. Ayo. Susun. Susun di bangkunya dulu baru kita lihat tempel ke depan. Susun dulu. Rancang dulu. Susun dulu, ayo.
Sudah siap. Coba lihat dulu. Ini anggur, apel, titik-titik anggur. Nah, setelah sebelum anggur apa ya? Apa isinya kok? Iya, aku lah isinya buah aku kosong, buah isinya titik-titik. Kok bintangnya kan apel, Pak, mangga. Mangga. Oke, silakan di sana. Susu dibuat dulu. Mana? Nah, di sana. Jadi susunya sama. Ini anggur apa di sini, Riz? Ada apel, mangga, apel. Ayo silakan ditempel ke depan. Ayo. Satu aja, yang satu aja. Nah, ini satu aja. Satu aja. Oke, silakan duduk kembali. Aduh, udah tahu situ. Ya satu yang jawabannya saja yang kita tempel ya. Nah, selanjutnya siap-siap kelompok. Ayo siap-siap. Susun di bangkunya dulu ya. Yang jawabannya baru kita tempel ke sana. Oke? Dah, satu. Coba dulu. Satu, dua, tiga. Nah, ini apa? Yang paling ujungnya. Susun dulu, ayo. Ayo langsung. Susun dulu nih. Buat di sini silakan silakan ambil parfumnya di sini, silakan ditempel. Satu orang saja dalam satu kelompok. Nah, duduk, silakan duduk kembali. Kelompok segitiga sudah. Kelompok segitiga sudah kelompok segitiga sudah disusun. Coba susun kembali ya. Pertama dulu. Yang sebelah mana ya? Di sini dulu. Itu kan tanya-tanya. Ini bulat dulu, bintang lagi. Bintang, merah lagi. Merah. Apa lagi? Bulat lagi. Bintang lagi. Mana bintangnya? Bintang. Nah, di sini tanda tanya. Apa ini kira-kira? Coba lihat bola. Coba lihat adik, coba lihat. Ini ada lingkaran, ini ada bintang, ini ada merah, ada lingkaran, ada bintang. Apa di sini kira-kira? Apa? Merah. Ya, paham deh? Nah, silakan adik tempel di depan yang merah. Ini satu orang yang nempel, makanya jangan berkelahi dalam kelompok. Lihat kelompok sana, aman-aman saja, cepat dia. Dah, silakan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, sekarang ibu lihat masih ada yang belum paham mengenai pola bilangan. Pola bukan bilangan seperti
Ada hijau situ. Kuning, biru, Ulang lagi. Merah, biru, kuning, merah, biru, kuning, merah, biru, kuning. Ulang lagi. Itu yang dikatakan pola. Urutannya itu sama. Kita lihat yang kedua ya. Ini merah, biru, kuning, merah. Lanjut. Ini telur. Ada telur. Ada ayam. Nah, lihat dulu sebelum saya sini kita lihat. Ini ayam. Berarti telur, ayam, ayam. Apalagi di sini kalau dibuat ada telur. Set itu. Set itu. Nah, ini yang dikatakan pola. Paham Radit? Paham? Nah, ini jawabannya. Ini khusus buat Radit. Ya, perhatikan. Ini apa Radit? Lanjut. Lanjut. Lagi ini ada tanda tanya. Tunggu dulu, jangan dijawab. Lihat dulu sesudahnya. Ada bebek, ada sapi. Coba lihat. Ini kambing, bebek, sapi. Set itu bebek, sapi. Apa di situ? Kambing. Lah paham? Paham? Nah, ini dia ya. Jangan kita susah belajar. Ini apa nih? Ini Rafael. Coba lihat Rafael. Khusus buat Rafael. Apa ini? Apel, durian, tanda tanya, apel, durian, manggis. Apa di sini? Buat Rafael. Apa di sini Rafael? Manggis. Kenapa? Kok apel? Kok durian? Titik-titik. Apel lo kali ya? Durian lo kali ya? Manggis. Apa di sini yang tak ada? Manggis. Oke. Nah, sekarang kita coba di kelompoknya kembali ya. Coba kelompok itu bertenang. Bertanang wak mambiaknya. Kelompok bintang dan kelompok segitiga ambil ke depan. Gambarnya kembali. Ya. Nih. Nah, tuh di situ ada janggut. Itu kan ada. Nah, coba susun di bangkunya dengan tertib dan semangat. Coba susun yang itu, yang di papan tulis. Durian, manggis, titik-titik, manggis. Apa lagi harusnya? Coba serap ke sini Bu. Ini durian, manggis, titik-titik, manggis. Apa di situ harusnya? Iya durian di sini ya. Yang di sana bisa? Apa bisa? Nah, silakan ditempel. Aris bisa? Nih, coba. Dekatkan Bu, di sini Bu. Tulis. Tempel Bu. Aris. Tempel. Oke. Ya. Iya. Nah, yang kedua, susun di bangkunya dulu, ya. Nah, ini susun di bangkunya.
kan, taruh di sini ini kosong kan. Nah kan seperti ini yang di depan ya. Apel tadi coba cari adik belum paham ya. Apel, mangga, anggur. Apel, apa sih kok? Mangga. Nah iya, kita taruh mangga, anggur. Baru kita tempel ke Pak, lagi cek. Dapat nilai. Jadi, dapat. Kita selanjutnya. Lanjut. Ini siapa yang paling cepat tuh? Pokoknya dia yang menang. Kita kasih dia hadiah tepuk anak pintar. Hai hebat. Oke. Nah, 1, 2, 3. Menyanyikan lagu mau pulang. Oke. Seperti ini ya. 1, 2, 3. Goodbye my friend. Goodbye my friend. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Bigger food. Bigger food. Oke, silakan adik pulang semuanya. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Iya boleh. Apa sedang Bu Nelly lagi sibuk nih hari ini? Oh kebetulan ini lagi free. Alhamdulillah. Jadi bisa lah ya Bu luangkan waktunya sebentar ya Bu ya. Hari ini kita ada kegiatan pasca observasi ya Bu Nelly ya, berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin di kelas Bu Nelly ya. Baik Bu, dari dari obrolan kita hari ini ya Bu ya, apa nanti yang ingin Ibu harapkan? Ya tentunya dengan hal obrolan seperti ini, percakapan seperti ini akan menambah perbaikan atau wawasan tentang pembelajaran tentunya. Nah, seperti perbaikan ya Bu ya, dan wawasan untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu Nelly ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Bisa Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu setelah saya masuk kemarin di kelas Ibu? Sepertinya untuk itu karena kita sudah melakukan pra-observasi dengan adanya percakapan sebelum kita masuk ke kelas ya Bu ya. Ya. Tentunya ini setelah saya masuk, setelah kita lihat modul ajar atau perencanaan yang telah disiapkan, alhamdulillah itu memuaskan bagi kita. Tentu setelah kita lihat dari pembelajaran yang ada, dengan adanya observasi di dalam, itu tentunya akan memperkuat lagi tentang bagaimana kita memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Oh, berarti Ibu cukup puas ya Bu ya, sehingga bisa dilihat dari peserta didik kemarin ya Bu ya, yang begitu aktif ya Bu ya. Nah, dari strategi yang Bu Nelly sampaikan waktu pasca observasi kemarin, pas saat pra-observasi kemarin itu, strategi-strategi yang sudah Bu Nelly terapkan di kelas, apakah strategi tersebut tuh sudah dilaksanakan pada saat Bu Nelly mengajar kemarin? Iya benar sekali, karena kita mengacu kepada perencanaan, maka strategi-strategi yang ada pada perencanaan itu dilaksanakan ketika pas kita melakukan pembelajaran dalam kelas. Berarti sudah ya Bu Nelly ya. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Nelly sampaikan pada saat pra-observasi itu adanya lanjutan pola ya Bu ya, pola bukan bilangan itu kemarin. Nah, bagaimana dengan tujuan itu Bu Nelly? Apakah tujuannya sudah tercapai Bu Nelly? Melihat dari hasil yang telah kita lakukan, baik itu dari refleksi yang kita lakukan maupun asesmen yang kita lakukan, itu alhamdulillah tujuan pembelajaran yang ada pada perencanaan itu tercapai dengan baik. Oh ya, berarti secara umum sudah tercapai ya Bu ya. Nah, karena pada saat pembelajaran itu sebagian anak itu pada saat Bu Nelly pembelajaran kemarin itu bisa melakukan pola bilangan bukan bilangan kemarin ya Bu Nelly, itu saya lihat pada saat pembelajaran Bu Nelly
di mana siswa itu terlihat aktif ya Bu Nelly ya. Nah, kira-kira Bu Nelly bisa enggak Bu Nelly ceritakan mengenai hal-hal apa yang Ibu rasakan dalam pembelajaran Ibu kemarin, dalam praktek pembelajaran Ibu kemarin itu, apa yang bisa Ibu pertahankan? Terus apa kira-kira yang harus Ibu perbaiki dari pembelajaran kemarin? Kalau dilihat dari pembelajaran itu sepertinya semangat siswanya sudah oke, sudah semangat sekali ya. Iya, iya. Yang kedua itu siswa aktif, Ya, semuanya berbicara, semuanya maju, tidak ada yang malu-malu. Selanjutnya itu dari pembelajaran itu siswa ini paham, dia paham akan pola bukan bilangan tersebut. Itu yang paling penting. Mereka merasa setelah kita melakukan asesmen itu dia sudah bisa menjawab soal-soal yang ada. Selanjutnya itu yang perlu kita pertahankan. Yang kedua yang perlu kita tingkatkan lagi itu bagaimana kita memberikan motivasi yang kuat kepada peserta didik sehingga siswa-siswa yang bisa dia berkolaborasi dengan teman-temannya. Seperti yang kita lihat kemarin ya Bu Irma ya, meskipun dia bersemangat, tapi ketika dia berkolaborasi dengan teman-temannya, ketika kita melakukan diskusi kelompok, itu masih ada di antara siswa kita atau peserta didik kita yang masih sulit mengungkapkan pendapatnya di kelompoknya. Meskipun dia bisa menjawab pertanyaan kita, tapi di kelompoknya itu sulit dia mengungkapkan pendapat. Sebenarnya mereka bisa. Nah, itulah yang harus kita, bagaimana kita menggenjot supaya mereka bisa berkolaborasi dengan baik dengan peserta didik yang lainnya. Oh ya, berarti itu kalau kita lihat kemarin itu saya pun melihat kemarin ya Bu Nelly, alhamdulillah murid-murid Bu Nelly itu aktif sehingga mereka bisa melanjutkan pola-pola yang Bu Nelly tampilkan kemarin itu saya lihat sendiri seperti itu. Terus juga yang Bu Nelly tadi ingin memperbaiki untuk meningkatkan motivasi. Nah, kira-kira Bu Nelly dengan yang ingin Bu Nelly perbaiki tadi, ingin meningkatkan tadi itu, apa yang rencananya seperti apa seperti itu untuk meningkatkan yang kekurangan itu? Dengan cara apa kira-kira Bu Nelly lakukan? Iya benar sekali Bu Irma. Itu kan salah satu niat kita untuk supaya dia bisa bekerja sama dengan kelompok lainnya. Mungkin caranya atau tekniknya sering-sering melakukan diskusi kelompok seperti itu. Saya sering melakukan diskusi kelompok, kita mengawasi, kita memberikan kesempatan atau ruang kepada peserta didik yang kita tuju untuk dia bisa mengungkapkan pendapatnya. Bisa saja di dalam kelompok tersebut anak ini atau peserta didik kita ini kita berikan jabatan. Karena dalam diskusi kelompok mereka diatur, ada yang menjadi ketuanya, ada yang menjadi penulisnya. Nah, nanti kita akan usahakan mereka ini menjadi ketua, sehingga dia yang sering berbicara. Dengan lambat laun mereka itu akan terbiasa mengungkapkan pendapatnya tanpa malu-malu. Oh ya, berarti dengan sering-sering mengadakan diskusi kelompok ya Bang Elia, mereka saling berkolaborasi ya Bu Nelly. Nah, dengan rencana Bu Nelly yang sudah Bu Nelly paparkan tadi, kira-kira kapan waktunya Bu Nelly akan menerapkan hal yang seperti itu Bu Nelly? Sebenarnya ini kita sering melakukan diskusi kelompok karena sekarang lagi metode-metode pembelajaran berdiferensiasi sehingga kita sering melakukan diskusi kelompok. Untuk besok kita akan melakukan ini pembelajaran seni, itu akan juga saya lakukan dengan kelompok atau diskusi kelompok. Maka itu sudah bisa saya terapkan. Berarti mulai besok rencana Bu Nelly ya. Nah, dengan rencana tadi Bu Nelly, kira-kira indikator keberhasilannya itu apa Bu? Kalau program tersebut yang Bu Nelly rencanakan itu dikatakan berhasil, nah apa indikator ketercapaiannya Bu Nelly? Iya benar sekali. Indikator keberhasilannya ya gampang saja Bu Irma. Ya, kalau peserta didik yang kita tuju ini sudah mampu mengungkapkan pendapatnya dengan lugas, di dalam kelompok mereka aktif, itu sudah dikatakan program kita ini atau rencana kita ini sudah berhasil. Karena siswa itu tidak banyak.
tidak banyak yang seperti itu. Jadi kita dengan mudah memberikan instrumen-instrumen. Kalau kita lihat peserta didik kita ini sudah secara lugas mengemukakan pendapatnya, tidak malu lagi dalam kelompok, mereka bisa berbaur dalam kelompoknya, itu sudah bisa kita katakan kita berhasil untuk membuat mereka seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Bu Nelly. Nah, untuk hal tersebut, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam rencana-rencana yang Bu Nelly sampaikan tadi? Sebenarnya saya sebagai wali kelas 1 membutuhkan banyak dukungan dari baik itu dari peserta didik, orang tua, kepala sekolah kita, baik begitu juga dengan guru mata lokal seperti guru agama yang ada pada kita dan guru-guru senior. Karena apa? Karena guru senior ini bisa memberikan inovasi-inovasi atau pemikiran-pemikiran mereka tentang permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu. Berarti kita Bu Nelly harus berkolaborasi berarti ya Bu Nelly dengan stakeholder yang ada berarti ya Bu Nelly ya. Nah, dari pertemuan itu kita ini Bu Nelly, apakah masih ada kira-kira yang mengganjal bagi Bu Nelly? Rasanya cukup ya Bu Irma ya, dengan adanya pertemuan seperti ini kita terbuka untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala kita. Salah satunya seperti siswa yang kurang aktif di kelompok tadi. Nah, itu mungkin cukup seperti itu. Berarti mungkin dengan rencana-rencana Bu Nelly ya mungkin bisa itu tercapai ya Bu Nelly ya. Terus selanjutnya tadi panjang lebar Bu Nelly memaparkan segalanya. Nah, dari percakapan kita saat ini nih Bu Nelly yang sudah Bu Nelly jabarkan cukup banyak ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Nelly sekarang? Wah, itu lega sekali ya Bu Irma ya. Alhamdulillah. Terkadang kita meskipun kita bicara bercakap-cakap satu sekolah, tapi percakapan seperti ini kita jarang ya sekali. Jarang kita lakukan. Dengan ada percakapan ini muncul ide-ide baru, contoh seperti meningkatkan kolaborasi, meningkatkan motivasi, itu muncul ide-ide baru seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Nelly ya, sehingga ada wawasan-wawasan baru yang selama ini yang belum saya ketahui, saya dapatkan dari Bu Nelly ya Bu Nelly ya. Nah, percakapan ini itu di sini ya Bu Nelly, ini tujuannya saya hanya berbagi. Saya bukan menggurui Bu Nelly. Di sini saya sama-sama belajar dari Bu Nelly. Sehingga sebetulnya apa yang permasalahan yang Bu Nelly hadapi sebetulnya sudah ada dalam diri Bu Nelly untuk mencarikan solusinya. Sehingga dengan percakapan seperti ini ya, seperti kata Bu Nelly tadi, banyak ide-ide yang bisa kita dapatkan yang selama ini mungkin saya belum ketahui. Bu Nelly dengan adanya percakapan ini saya dapatkan dari Bu Nelly begitu ya. Jadi mungkin Bu Nelly, saya rasa untuk percakapan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya Bu Nelly ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Nelly sudah membagi waktunya. Oke, terima kasih ya Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.